Bab 635. Pergi ke wilayah tengah. Di kota kuno. Di sebuah ruangan, warrior yang menggendong bayi, dan tangannya terus menyentuh hidung kecil bayi itu dengan lembut, ada ekspresi cinta di wajahnya. Di sampingnya ada Clara Xiao dan Lesti Qin, Sheila King, dan tentunya macan tutul ungu dan Mimi Lei. Di dalam ruangan, mereka semua adalah orang-orang tersayangnya. Fanny dan Bona ada yang melindungi, kan? Warrior yang bertanya dengan lembut. Sheila King mengangguk dan berkata, Raja Siluman telah menggunakan ilmu gaib pada mereka. Selama mereka dalam bahaya, dia akan segera mengambil tindakan, dan Fanny juga mengirim banyak alam bangsawan untuk mengikuti mereka. Hanya Fanny. Ada apa? Warrior yang menatap Sheila King. Sheila King berkata, dia merasa bahwa dia adalah kaki belakangmu dan hanya akan menyeretmu ke bawah, jadi dia sangat keras dalam kultivasinya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis ini, kamu akan lebih menjaganya di masa depan. Selama ini, aku sedang berlatih atau berperang melawan Tanah Suci dan Kerajaan Dinghan, aku jarang menemani kalian. Dengan itu, warrior yang menyapu para wanita satu persatu, menunjukkan ekspresi malu. Sheila King menggelengkan kepalanya dan berkata, kami terlalu lemah. Jika kami memiliki kekuatan Irenean, kami tidak akan membiarkanmu menanggung begitu banyak tekanan sendirian. Aku akan berusaha keras. Clara Xiao tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, dengan nada tegas. Macan tutul ungu juga menganggukkan kepalanya, dan Mimi Lei di sampingnya mengangguk, lalu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Warrior yang tersenyum sedikit, dan berkata dengan wajah serius, alasan mengapa aku memanggil kalian semua hari ini adalah karena aku ingin mendiskusikan sesuatu dengan kalian. Ini urusan keluargamu, aku tidak akan ikut. Lesti Qin tiba-tiba berkata, lalu berbalik dan pergi. Ini juga urusanmu. Suara warrior yang terdengar di lapangan. Lesti Qin sedikit gemetar, tapi dia tidak pergi. Warrior yang menghela nafas dengan suara rendah, dan berkata, Lesti, aku tahu, selama periode waktu ini, aku sedikit lebih dingin padamu. Harus dikatakan bahwa aku melarikan diri darimu. Alasan untuk ini karena aku takut menyakiti Clara dan Sheila King. Kalau begitu kamu tidak takut menyakitiku. Lesti Qin berbalik dan menatap warrior yang berkata. Warrior yang melirik Sheila King dan Clara Xiao, lalu berkata, aku bisa bersama kalian semua, adalah berkah besar untuk aku warrior yang. Hanya saja aku agak ragu-ragu tentang perasaan, sehingga aku masuk ke situasi ini. Tentu saja, situasi ini adalah hal yang baik untukku, tetapi ini sangat tidak adil untuk kalian. Ketiga wanita itu tidak berbicara karena warrior yang mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada wanita yang ingin berbagi pria dengan orang lain, kecuali wanita itu melakukannya untuk uang atau tujuan lain. Warrior yang memeluk Kelly yang ke depan macan tutul ungu berkedip, lalu melambaikan kaki kecilnya, dan cahaya ungu menyelimuti Kelly yang. Lalu macan tutul ungu menyeret cahaya ungu dengan kedua cakarnya, mengawasi bayi di cahaya ungu, berkedip dan berkedip terus-menerus. Mata Mimi Lei juga tertuju pada Kelly yang. Dia berkedip, lalu tangan kecilnya mengulurkan tangan ke Kelly yang, tetapi dihentikan oleh macan tutul ungu karena tangan Mimi Lei berat. Mimi Lei membaca sekilas mulutnya dan menepuk tangannya. Semburan guntur menyambar. Kemudian, kilat di tangannya menghilang. Setelah tidak ada kilat di tangannya, tangan kecil Mimi Lei menyentuh Kelly yang tertidur dengan tenang dalam cahaya ungu. Warrior yang tidak mempedulikan macan tutul ungu dan Mimi Lei. Bagaimanapun,
dua bocah kecil itu tidak akan menyakiti Kelly. Memegang tangan Sheila King dan Clara Xiao dan berjalan ke Lesti King, warrior yang berkata, "Aku tidak ingin mengatakan apapun tentang kesalahanku, karena bagaimanapun, dalam hidup ini, aku tidak akan meninggalkan kalian atau membiarkan kalian meninggalkanku. Aku akan menebus hutangku pada kalian dalam hidup ini. Ini bukankah kamu sudah menghasilkan?" Lesti King melirik warrior yang. Sheila King dan Clara Xiao menatap warrior yang. Kulit suami mereka semakin tebal, dan sebentar-sebentar bisa mengatakan terdengar sangat hebat. "Membawa kalian ke suatu tempat." Seperti yang dikatakan Warren Yang, dia membawa ketiga wanita itu ke dunia pagoda Hongmeng. Sejak dia tahu bahwa dia bisa memasuki pagoda Hongmeng, warrior yang bertanya-tanya apakah dia akan bersembunyi di pagoda Hongmeng setelah bertemu dengan seorang master yang tak terkalahkan. Tetapi segera, dia menemukan bahwa itu tidak mungkin. Yang lain mungkin bisa, tetapi dia tidak bisa. Karena dia memasuki Hongmeng setelah pagoda Hongmeng, ruang di mana tubuh aslinya berada akan menjadi ruang hampa. Jika seseorang menghancurkan ruang di sini sedikit saat ini, dia akan menghilang tanpa jejak. Alasan mengapa gadis kecil dan pagoda Hongmeng datang ke dunia ini adalah karena gadis kecil itu memasuki Hongmeng. Setelah bermain dengan pagoda Hongmeng, ruang itu di mana tubuh utama berada dihancurkan, dan kemudian bersama dengan pagoda Hongmeng, mereka melintasi galaksi dan dunia yang tak terhitung jumlahnya ke benua pendekar hitam. Dalam prosesnya, gadis kecil itu hampir hancur. Warrior yang tidak berani bermain seperti ini. Ini pertama kalinya Lesti datang ke pagoda Hongmeng. Melihat dunia di pagoda Hongmeng, dia tertegun dulu, lalu kaget, karena dia tidak menyangka ada dunia di tubuh warrior yang. Kalian juga telah merasakan kelimpahan energi spiritual di dunia ini. Aku ingin kalian semua datang ke sini untuk berlatih di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Kata warrior yang. Biarkan Sheila King dan wanita lain datang ke dunia ini. Salah satunya adalah membiarkan Sheila King dan yang lainnya dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, dan yang lainnya adalah dia dapat yakin. Tanah suci saat ini mengincar dia, bukan Sheila King dan lainnya, tapi siapa yang tahu jika orang-orang di tanah suci akan mengincar Sheila King dan lainnya. Di sini, pasukan yang kuat dapat dikultivasikan. Lesti King tiba-tiba berkata, "Tidak." Sheila King segera keberatan, dengan mengatakan, "Ini terlalu menakutkan. Jika memberitahu orang luar, itu mungkin menjadi bencana bagi suamimu." Clara Xiao juga mengangguk setuju. Warrior yang berkata, "Aku telah memikirkan hal ini. Seperti yang dikatakan Sheila King, kekuatan kita sendiri sekarang terlalu rendah. Jika kita mengekspos ini, itu pasti tidak akan baik untuk kita. Aku tidak akan berani melakukannya sampai aku mencapai kekuatan alam kaisar atau setengah suci tingkat suci di masa depan. Dengan kekuatan mutlak, aku akan berani melakukannya." Lesti King berpikir dan mengangguk. "Kami akan berlatih di sini di masa depan. Dengan cara ini, kami tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan kami lebih cepat, tetapi juga tetap bersamamu sepanjang waktu." Kata Clara Xiao. "Ya." Sheila King dan Lesti King juga mengangguk. "Kita harus membangun rumah di sini, rumah kita sendiri." Lesti King melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata. Sheila King dan Clara Xiao mengangguk setuju. Segera, ketiga wanita itu mulai mendiskusikan cara mendapatkan rumah itu. Warrior yang mengundurkan diri dari pagoda Hongmeng dan kemudian berbicara dengan Vero Ding selama 1 malam. Keesokan harinya, ia membawa macan tutul ungu dan Mimi Lei ke wilayah tengah. Mereka yang menyerah jangan dibunuh.
Kata-kata pertama warrior yang setelah dia datang ke wilayah tengah. Bersambung.